Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita pada kesempatan ini, tidak peduli sehebat apa engkau memulai, yang menentukan adalah hasil akhirnya. Tidak peduli sehebat apa engkau memulai, yang menentukan adalah hasil akhirnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar tema ini dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Salomo, Raja Salomo. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana dia memulai pemerintahannya sampai pada akhirnya, ya. Dia mengakhiri pemerintahannya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita hari ini. Ada orang yang begitu hebat memulai suatu karir pekerjaan. Ada orang yang begitu hebat memulai bisnis. Ada orang yang begitu hebat memulai suatu pelayanan, baik itu vokal group, paduan suara, ya. Mungkin dia memulai dengan pelayanan misi, segala macam. Ketika memulai itu hebat luar biasa. Tapi ketahuilah, yang menentukan adalah bagaimana pada akhirnya atau kita mengakhiri, ya. Kalau kita jumpai banyak hal yang bisa kita lihat, ya. Ada orang yang membangun rumah tangga, ya, waktu acara resepsi habis sampai miliaran. Tapi rumah tangga itu mungkin tidak bertahan sampai 1 tahun. Rumah tangga itu juga mungkin tidak bertahan mungkin 1 bulan atau 1 minggu, yang berakhir dengan perceraian. Padahal mungkin persiapan untuk acara resepsi bisa menghabiskan dana yang cukup besar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita mungkin bisa mendapatkan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Tapi jangan sampai kita kehilangan hal-hal yang dimana tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, kita akan melihat bersama dari kehidupan Salomo. Nah, di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-14, kita akan temukan bagaimana Salomo memulai pemerintahannya. Dia meminta hikmat Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia meminta bimbingan dan tuntunan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Luar biasa Salomo sadar siapa dirinya. Menjadi seorang raja besar, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Salomo bisa menggantikan ayahnya Daud. Dan Salomo tahu bahwa dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Secara fit and proper test, Salomo tidak layak menjadi seorang raja. Tapi Salomo tahu bahwa yang mengangkat Salomo ini adalah Tuhan sendiri. Dan ini adalah karunia daripada Tuhan. Sesuatu yang baik, bukan? Yang ada di dalam pemikiran Raja Salomo. Di ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dari ayat 7, 8, 9 menunjukkan bahwa Salomo betul-betul tahu siapa dirinya dan siapa Tuhan. Salomo tahu dia anak muda yang tidak berpengalaman. Dia anak muda dengan yang belum banyak, ya, memakan asam garam mungkin untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. Tetapi Salomo tahu bahwa dia punya Tuhan yang besar. Salomo tahu bahwa jabatan raja ini diberikan oleh Tuhan. Maka Salomo hanya meminta supaya Tuhan memberikan dia kemampuan, hikmat untuk menimbang perkara. Permintaan Salomo cuma satu. Dia meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga dia dapat pengertian atau hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan. Dari permintaan Salomo ini kita melihat bagaimana respon Tuhan atas permintaan seorang anak muda yang luar biasa ini. Di ayat yang ke-10 hingga ayat 14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Luar biasa, di ayat yang ke-10 berkata bahwa apa yang di-request, apa yang diminta oleh Salomo itu ternyata sesuatu yang baik di mata Tuhan. Maka Tuhan berkata, engkau luar biasa anak muda. Ya, Salomo tidak berdoa minta umur panjang. Bagaimana dengan kita hari ini? Salomo tidak meminta kekayaan. Ya, bagaimana dengan kita orang Kristen hari ini? Doa kita apakah isinya hanya untuk meminta harta, kekayaan, berkati bisnisku, berkati apa lagi? Ya, pekerjaanku. Kita berdoa supaya kita memiliki umur panjang. Salomo tidak berdoa minta umur panjang, tidak minta kekayaan, dan bahkan dia tidak meminta nyawa musuhnya. Tapi dia meminta supaya diberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Alkitab mencatat, Tuhan menjawab doa Salomo ini. Dan apakah sampai di situ? Tidak. Ayat 13 dan 14, Tuhan berikan bonus kepada Salomo. Apa yang tidak diminta oleh Salomo, Tuhan berikan. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap setia mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jelas? Kekayaan, panjang umur, itu semua cuma bonus daripada Tuhan. Tanggung jawab kita adalah apa? Setia. Perhatikan ayat yang ke-14 dikatakan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku. Berarti Tuhan menuntut Salomo setia saja. Tuhan hanya minta kesetiaan. Sama seperti ayahmu Daud, maka kalau engkau setia, maka aku akan memperpanjang umurmu. Luar biasa, Salomo memulai dengan hebat, ya. Pemerintahannya, dia betul-betul mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat daripada Tuhan. Anak muda yang tidak gila harta kekayaan, anak muda yang ya dia percaya akan perlindungan Tuhan sehingga dia tidak meminta nyawa musuhnya, dan bahkan juga dia seorang anak muda yang dalam doanya dia tidak minta umur panjang, dia hanya minta supaya Tuhan saya mengerti, berikan saya hati yang penuh hikmat. Hari ini, bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk saya mengerti tujuan hidup saya, untuk saya mengerti setiap tantangan, pergumulan, persoalan, apa maksud Tuhan? Atau kita hanya sebatas doa meminta Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berikan saya umur panjang, Tuhan berikan saya kekayaan. Terkadang kita lupa yang Tuhan inginkan adalah kita meminta supaya kita mengerti rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Memperoleh hati yang bijaksana. Karena Salomo meminta itu, maka Alkitab mencatat Tuhan melihat itu baik, ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka Tuhan berikan bonus. Yang Salomo tidak minta, Tuhan berikan kekayaan, umur panjang, dan bahkan perlindungan terhadapnya serangan dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu Saudara, tapi kita tahu bersama bagaimana di kisah pemerintahan Salomo selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai ayat yang ke-8 menunjukkan bahwa pada akhirnya Salomo tidak setia kepada Tuhan. Padahal jelas di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14 Tuhan hanya minta Salomo setia. Tapi di dalam 1 Raja-Raja 11 setelah kaya Tuhan angkat, Tuhan perbesar kerajaannya, diberikan jabatan, diberikan kekayaan. Saudara lihat, hati-hati ketika Tuhan membawa engkau naik. Tuhan berkati apa yang engkau kerjakan, usahakan. Tuhan berikan engkau hikmat. Tuhan buka relasi, koneksi. Tuhan membuat sehingga engkau memiliki relasi yang banyak dan relasi itu mempercayai engkau sungguh-sungguh. Ketika engkau diangkat oleh Tuhan, janganlah hatimu meninggalkan Tuhan. Janganlah hatimu berpaut kepada apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Tapi mari tetap fokuskan hatimu untuk bergantung penuh kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 8. Salomo, di mana ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah ini, perhatikan. Istri-istrinya itu menarik hati Salomo daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Yang awalnya hatinya Salomo hanya tertuju kepada Tuhan, di mana Salomo hanya mencondongkan hatinya kepada Allah yang hidup. Tetapi karena istri-istrinya ini banyak, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya istri-istrinya ini mencondongkan hati Salomo kepada Allah-Allah penyembahan berhala mereka. Ya,
700 perempuan bangsawan menjadi istrinya dan 300 gundik. Mereka datang dari berbagai bangsa, dari suku bangsa, dan tentu ada dewa-dewa penyembahan. Dan ternyata hati Salomo ya berpindah dari setia kepada Tuhan, memilih kepada Allah-Allah kafir. Salomo tidak setia kepada Tuhan di hari tuanya. Ayat yang kelima dikatakan, demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati, ya. Ia membuat apa yang jahat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat 8, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Jadi tidak peduli sehebat apa engkau memulai, yang menentukan adalah hasil akhirnya. Salomo hebat memulai, tapi pada hasil akhirnya justru dia menyakiti hati Tuhan. Dia berubah setia. Sebenarnya ini hanya berbicara tentang kesetiaan. Akibat dari ketidaksetiaan Salomo itu, kita lihat di ayat yang 1 Raja-Raja 11, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Jelas, Tuhan sudah perintahkan di awal pemerintahannya kan. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Tuhan sudah bilang. Dan 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-10 Tuhan ingatkan kembali. Di mana, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang, ia tidak setia berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Dari sini kita tahu pada akhirnya setelah pemerintahan Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, bukan? Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di mana kerajaan itu disatukan oleh ayahnya Daud dan anaknya, ya. Setelah pemerintahan Salomo, kerajaan itu menjadi pecah. Saudara lihat, jawabannya cuma sederhana, kesetiaan. Padahal kekayaan Tuhan berikan, umur panjang Tuhan berikan, ya. Dan bahkan perlindungan Tuhan ya dari musuh-musuh yang ada Tuhan berikan kepada Salomo. Suatu pelajaran. Jadi kita menjadi orang Kristen yang Tuhan tuntut kesetiaan dengan Tuhan. Setia dalam hal kecil, setia beribadah, setia mencari Tuhan, setia di dalam jam doa kita, setia baca firman Tuhan, setia saja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Salomo dengan begitu hebatnya ya memulai, tapi pada akhirnya dia hancur. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai anak Tuhan ya. Milikilah kesetiaan, kejarlah kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Karena kekayaan, umur panjang, perlindungan Tuhan itu cuma bonus. Salomo tidak minta itu, Tuhan berikan kepadanya. Banyak hari ini orang Kristen kejar kekayaan dan tinggalkan ibadah. Kejar ya, tidak salah Bapak Ibu Saudara. Engkau berolahraga, latihan badani, tapi Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya. Engkau lebih memilih menjalankan hobi olahragamu nge-gym di waktu saat beribadah. Dan engkau abaikan, padahal engkau lupa. Betul engkau berkata bahwa saya berolahraga supaya sehat. Betul, tapi ingat, umur panjang Tuhan yang berikan. Kekayaan Tuhan yang berikan. Perlindungan daripada musuh. Itu cuma bonus. Salomo tidak minta itu, Tuhan berikan kepadanya. Begitu hebat Salomo memulai karirnya. Tapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan dengan tidak setia. Ada sebuah ungkapan yang sangat memberkati saya. Perhatikan, ungkapan ini berkata, tanggung jawab kita orang Kristen, tanggung jawab kita adalah setia. Akibat atau hasil dari kesetiaan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Catat baik-baik. Tanggung jawab kita orang percaya adalah setia. Akibat atau hasil dari kesetiaan kita adalah tanggung jawab Tuhan. Setia-setia saja dalam mengikuti Tuhan.
Salomo ketika dia setia, dia tidak minta kekayaan, umur panjang, dia tidak minta nyawa musuh-musuhnya, dia tidak minta perlindungan daripada Tuhan. Yang tidak dia minta, yang tidak dia doakan, itu yang Tuhan berikan kepadanya ketika dia setia. Maka benar ungkapan ini, tanggung jawab kita adalah setia kepada Tuhan, akibat atau hasil dari kesetiaan kita adalah tanggung jawabnya Tuhan. Mari kita lakukan tanggung jawab kita dan biarkan Tuhan yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita setia, setia saja kepada Tuhan. Setia kepada perkara kecil, maka perkara besar akan Tuhan berikan kepada kita. Kiranya mari kita belajar dari kisah Salomo ini. Tidak peduli sehebat apapun engkau memulai, yang menentukan adalah hasil akhirnya. Dan kata kunci dari renungan ini sebenarnya adalah milikilah kesetiaan kepada Tuhan. Jangan berubah setia, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan terpesona dengan kekayaan, dengan kelimpahan materi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah hati kita beralih kepada mamon, kepada uang, kepada materi, ataukah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan? Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan dan percayalah, Tuhan akan menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Dengan satu tujuan, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.